Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan melakukan diskusi tentang insektisida jarak pagar dan perangkap lalat buah, di mana kami telah mentranslate kedua jurnal tersebut yang dikirimkan kepada kelompok kami, dan kami menemukan beberapa poin penting yang akan kami diskusikan dalam video kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fatkur Rahman dengan standbook D1 B1 18077. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvinanda Laksana dengan NIM D1B1181098. Perkenalkan, nama saya Feby Amanda dengan NIM D1B1181081. Perkenalkan, nama saya Fitraningsih Rahmadani dengan NIM D1B1191031. Baik, itulah dari perkenalan dari anggota kelompok 5. Lanjut saja dari jurnal yang kami baca tentang insektisida jarak pagar, di mana karena tingginya dosis benzena, toluene dari CO solut serta senyawa beracun lainnya yang tidak ramah lingkungan yang ditemukan dalam kebanyakan pelarut pestisida, sehingga diperlukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan tanaman sebagai bahan baku pelarut pestisida. Seperti yang kita ketahui bahwa jarak pagar merupakan salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pestisida alami karena terdapat minyak yang mengandung karbol ester, kurcin, dan gliserisa asam lemak atau metanol yang bersifat racun terhadap serangga, nematoda, dan moluska. Diikuti dengan kandungan yang terdapat pada biji jarak. Dalam penggunaan biji jarak sebagai insektisida dialami dilakukan dengan proses peraktakan yang bertujuan untuk menghasilkan amanida lemak sebagai pelarut pestisida yang bersifat aromatik stabil. Ya, saya setuju dengan pernyataan tersebut, di mana dalam pemilihan biji jarak sebagai pelarut insektisida dikarenakan biji jarak termasuk pelarut hijau yang berasal dari minyak tanaman yang lebih ramah lingkungan dan mudah diregradasi, serta bebas polusi, memiliki titik kilat yang tinggi dan memiliki solubilitas yang baik dalam pelarut insektisida. Adapun cara pembuatan biji jarak untuk menjadi pelarut insektisida yaitu yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian memisahkan biji jarak dari buahnya, lalu mengeringkan biji jarak yang telah dilepas dengan menggunakan oven dengan suhu 95 derajat Celcius. Kemudian haluskan biji jarak, lalu ditimbang dengan berat 150 gram dan disimpan di dalam wadah. Kemudian menambahkan kurang lebih 800 ml alkohol 70%. Lalu diaduk sampai rata dan didiamkan selama 10 jam. Setelah 10 jam, saring ekstrak biji jarak untuk mendapatkan larutan ekstrak biji jarak yang akan digunakan sebagai pelarut insektisida. Dari jurnal kedua yang membahas tentang komposisi penarik lalat buah, saya menemukan beberapa poin penting, di mana genus Drosophila yang mencakup spesies hama terkenal Drosophila melanogaster atau dikenal dengan lalat cuka, serta banyak spesies mengganggu lainnya, tampaknya ada di mana-mana dan identik dengan buah dan sayuran yang matang atau terlalu matang. Tidak seperti lalat buah dalam famili Tepthrididae yang mampu menyebabkan kerusakan tanaman yang luas. Drosophila bukanlah hama pertanian, namun Drosophila bisa jadi tidak menyenangkan bagi konsumen atau pemasaran produk yang sering dikaitkan dengan produk atau tempat yang tidak sehat dari konsumen, sehingga diperlukan tindakan untuk menangani masalah tersebut. Di mana salah satu cara yang berpotensi efektif untuk menghilangkan lalat buah Drosophila adalah melakukan penarikan pakan atau oviposisi yang ditempatkan di perangkap yang tidak mencolok
yang tempatnya secara selektif. Berdasarkan penelitian Maramatsu pada tahun 1996, perangkap serangga dibuat selungkup dengan tidak tembus pandang yang berbentuk corong dengan puting yang tembus cahaya yang akan menyulitkan lalat buah untuk menemukan celah setelah terperangkap. Benar sekali, berdasarkan hasil bacaan saya, di mana dalam beberapa penelitian terhadap penggunaan beberapa cairan penarik serangga, yang salah satunya menggunakan oksimetil, sikloheksana, asam karboksilat, sulfida organik, dan nitrogen dalam komposisi penarik lalat buah ini diperlukan antara protein alami yang dapat menguap dari pematangan dan pembusukan produk buah atau sayuran yang dapat memberikan sinyal kepada lalat buah. Berikut ini adalah beberapa komposisi penarik lalat buah Drosophila yang terdiri atas asam karboksilat, alkohol terproduksi oleh air, sinyal ester aromatik, ester gula, sukrosa, glukosa, dan buka dengan air. Selain pendapat tersebut, berdasarkan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan komposisi campuran yang mengandung 2-feril etanol dan asam asetat. Asam asetat dan etanol merupakan penarik yang baik karena terbukti dalam mengoptimalkan aktivitas penarik perangkap. Terdapat beberapa penelitian lanjutan tentang komposisi penarik perangkap Drosophila yang menunjukkan peningkatan daya tarik terapan dari sukrosa yang ditambahkan ke air dalam formulasi yang dibandingkan dengan air yang kekurangan sukrosa. Sedangkan penelitian lain menjelaskan bahwa daya tarik terapan dari campuran etanol, asam asetat, dan 2-feril etanol meningkatkan secara signifikan ketika campuran dimasukkan sebanyak 50% larutan ke dalam air. Nah, ini Kak, saya mau tanya, apa sih perbedaan dari antraktan dan terapan? Apa ada yang tahu? Dari penjelasan di atas, menemukan beberapa istilah yang penting, yaitu antraktan. Antraktan mengacu pada setiap komposisi di mana bahan kimia di atas tabel yang menjerat pada serangga baik langsung maupun tidak langsung. Bisa berpindah-pindah, misalnya gelombang suara di udara, rangsangan warna, cahaya, dan elektromagnetik. Sedangkan terapan, yaitu lebih mengacu pada komposisi pada bahan kimia, stamimulin, yang menyebabkan serangga masuk ke dalam perangkat atau terperangkat akibat adanya lem atau senyawa perangkat. Nah, pertanyaan, dalam pembuatan perangkat lalat buah di dalam jurnal ini, alat dan bahan apa saja yang diperlukan? Di dalam jurnal ini dapat beberapa cara salah satunya perangkat buah ini terdiri atas 3 ukuran sangkar layar, yaitu dengan ukuran 26 x 26 x 30 cm, dan yang kedua ada ukuran 48 dikali 61 dikali 61 cm, dan yang ketiga ada ukuran 88 dikali 36 kali 46 cm. Dengan alat dan bahan yang disiapkan yaitu gelas jelly, yang kedua plastik bening silinder dengan ukuran bagian atasnya itu 4 cm, bagian bawahnya 3 cm, dan 2,5 cm untuk penutup kertas yang pas. Yang ketiga ada tutup
yang dibor dengan lubang diameter kurang lebih 2 mm untuk volatil dari calon penarik dan sebagai pintu masuk lalat buah. Yang keempat, ada sepotong sumbu gigi kapas dengan diameter 0,5 cm dengan panjang 1 cm sebagai substrat. Dan yang terakhir, ada sumbu yang ditempatkan di bagian bawah cangkir dengan penutup yang mudah disegel. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.